Oke, mungkin kita bisa cerita sedikit soal bagaimana situasi kondisi pendidikan di khususnya di Kecamatan Dampelas ini. Kalau mungkin bisa diceritakan entah itu dari sisi infrastrukturnya dulu sampai kondisi bagaimana dinamika yang terjadi di dalam sekolah tempat mengajar, mungkin boleh diceritakan. Situasinya ya. Hmm. Kalau infrastruktur sudah baik, tapi masih butuh lebih baik lagi. Masih banyak yang harus diperbaiki. Kalau di tempat saya bekerja, kalau gedungnya sedang ini renovasi sekarang. Cuman kalau ukuran seperti kayak kita mau mengajar di kota yang infokus tersedia semua, lampu tersedia, sama mengajar itu masih kurang. Karena di sini kalau misalkan kita mau mengajar berbasis kayak pakai kuis begitu, kadang itu mati lampu seharian. Oh, terus berarti di 2025 ini sih masih mati lampu gitu? Masih. Kalau kadang juga lampunya nyala tapi jaringannya hilang. Sementara kan kita butuh, kalau untuk kuis interaktif begitu kita butuh internet. Dan kalau untuk pembelajaran yang lebih menarik, kita butuh infokus, kita butuh PowerPoint, kita butuh untuk play media, video atau audio. Itu semuanya butuh listrik. Masih sering mati lampu di sini. Oke, itu salah satu dari segi infrastrukturnya ya. Kalau dari pengalaman selama mengajar bagaimana? Kalau kondisi siswa, iya ya, kalau untuk level SMP SMA itu masih sangat butuh peningkatan lagi. Karena beberapa tahun terakhir itu kan di SD tidak ada bahasa Inggris. Oke. Yang adanya cuma di SMP dan SMA. Oh, jadi di situ saya potong. Jadi di situ letak kesulitannya ya. Karena basic bahasa Inggrisnya tidak ada. Nanti mulainya dari SMA gitu. Sedangkan di level SMA kurikulum kan dari pusat begitu kan. Ya langsung levelnya langsung tinggi begitu. Jadi kesulitannya di situ. Di satu sisi kita mau mengikuti silabus, mengikuti kurikulum. Kayak misalkan kalau di bahasa Inggris sudah mulai menganalisis teks deskriptif yang lumayan panjang, naratif. Sementara basicnya saja sekedar untuk menghitung, menghafal hitungan 1 sampai 100 itu masih kesulitan. Jadi masih kesulitan. Dan jadi kita sementara bahasa Inggris itu 2 jam untuk seminggu. Berarti per kelas itu. Kalau matematika dia 4 jam seminggu. Jadi dalam 1 minggu dia 2 kali pertemuan, ada kayak Senin sama Sabtu gitu. Sedangkan bahasa Inggris hanya 2 jam seminggu. Jadi hanya ketemu seminggu sekali di kelas, misalkan kelas A. Kita hanya seminggu sekali ketemu sama siswa di kelas itu. Jadi di satu sisi kita mau mengikuti silabus, tapi di sisi lain kita juga harus menguatkan basicnya, misalkan dari tensisnya, dari hitungannya, dari pronunciation-nya. Dan itu butuh waktu. Sementara kita dikasih waktu hanya betul. Iya, waktu yang dialokasikan untuk setiap mata pelajaran itu 2 kali 45 menit. Jadi bagaimana ya kreativitasnya guru saja, bagaimana supaya tetap yang sesuai silabus tetap jalan, tapi tetap kita setiap hari kita cek hitungannya, kita berusaha menggunakan integrated skill, bisa ada tetap masuk readingnya, bisa tetap ada dialog di dalamnya, bisa tetap ada kita bantu mengingat kembali semacam hitungan, kosakata dan segala macam di waktu yang hanya 90 menit itu. Wow. Jadi kayak sesulit itu ya. Maksudnya kalau kita berkaca dari yang nggak usah jauh-jauh dari Palu misalnya kan, dari kota. Di sana dari SD sudah diajarkan bahasa Inggris begitu. Iya. Kalau di Palu itu ada kursus. Ada kursnya, di sini sama sekali tidak ada kursus, tidak ada betul-betul sumber belajar murni dari gurunya. Dari sekolah gitu. Jadi
dari Soalnya sekolah. kan mungkin juga pandangan masyarakat di sini kan levelnya belum seperti di perkotaan begitu. Jadi belajar itu bukan menjadi satu kebutuhan begitu ya, tapi hanya sebagai part of lives, di bagian kehidupan yang harus kita ikuti karena semua orang sekolah ya kok sekolah begitu, disekolahkan anaknya begitu. Ya, jadi itu tantangannya jadi seorang guru di SMA di sekolah di daerah gitu kan. Oke, kesulitannya dan tuntutan tinggi. Betul. Betul, karena standarnya kan misalnya masuk universitas atau apa kan itu standarnya sudah menyeluruh begitu kan, standar pusat begitu. Iya. Sedangkan untuk level bahasanya, Kemampuan berbahasanya. kemampuannya itu dimulai dari ya mungkin ada kayaknya SMP sudah mulai ya kalau di Iya. sini. Apalagi sekarang ini ada TKA. Oh iya ada TKA itu iya, setelah kami cek teksnya, tingkat kesulitannya, itu lumayan sulit. untuk level ukuran SMA. kita di sini itu Wow, iya. kosakatanya itu kosakata yang tinggi, yang tingkat advance. Jadi entah bagaimana menghadapi ini dengan waktu yang Ya. bulan depan sudah ujian. Kita harus, dan tidak mungkin kita meminta siswa untuk menghafal kosakata-kosakata yang digunakan di teks itu karena kita belum tentu itu soalnya kan yang beredar itu di website kementerian itu hanya contoh soal 10 nomor, tapi itu kan gambaran. Kalau di sekolah sendiri, apakah ada ini di sekolah tempat ibu mengajar ada di ini diberikan kayak misalnya satu hari kita harus wajib berbahasa Inggris begitu? Sejauh ini. Sejauh ini sih belum. Sudah beberapa kali ada ide dari kepala sekolah disarankan coba kita usahakan sehari misalkan English Day gitu, hari Kamis atau hari Jumat. Setidaknya untuk membiasakan anak-anak kan. Tapi untuk bergerak sendiri tidak semudah itu. Oh, sih. Karena kan karena sumbernya satu nih. Hanya saya sendiri. Jadi kayak bagaimana membuat semua orang berbicara, mewajibkan semua. Sementara untuk di sekolah itu minimal kita butuh mungkin kalau gurunya sudah dimulai dulu bahasa Inggris. Oh iya. Teman-teman dulu. Setelah itu anak-anak mungkin menyetor tugas ke gurunya, bisa menggunakan ya kosakata sederhana yang digunakan sehari-hari. Jadi bagaimana kita mau membentuk itu, sedangkan yang di sekolah kan bukan cuma murid begitu. Iya. Kalau dia komunikasi dengan guru matematikanya misalnya, guru IPS-nya. Sementara kalau hanya saya yang ini, siswanya yang berinteraksi sama saya hanya beberapa untuk dalam sehari. Misalkan saya mengajari 3 kelas, ya hanya 3 kelas itu. Sementara siswa kan ratusan. Jadi itu yang mungkin karena standar yang tidak sesuai itu, jadi orang malas mungkin belajar kayak bahasa Inggris ya. Yang malasnya itu kayak terasa susah sekali gitu, karena kita basicnya tidak ada. Di bahasa Inggris itu mindsetnya mereka, bahasa Inggris itu sangat susah dan terlalu asing. Cara bacanya beda, artinya beda. Itu satu kan kalau di sini bahkan ada sebagian guru waktu saya ingat ke memori waktu SMP ada yang bilang kayak ini kayak bahasa yang aneh, bahasa lain tulisan lain dibaca. Jadi kayak bahasa munafik. Iya bahasa munafik. Jadi hal-hal yang stereotip atau hal-hal yang begitu dia repetisi diulang-ulang, jadi tertanam di otak kita bahasa Inggris ini bahasa yang aneh, tidak perlu kita belajar bahasa Inggris kayak begitu. Jadi pas mau saya SMA ya levelnya cuma begitu, kesulitan, dianggap kayak apa, dianggap tidak menyenangkan gitu kan. Akhirnya kita ya dari segi bahasa saya sudah ketinggalan sih gitu. Iya. Saya bingung juga bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kalau kita fokus ke basicnya, yang ininya tidak tercapai. Target yang dari kementerian tidak tercapai, sesuai silabus harus KKM segini. Dan alokasi waktunya juga. Tapi syukurnya sekarang itu yang kurikulum terbaru ini, saya lihat sudah diterapkan di kelas 1 dan 2 itu bahasa Inggrisnya sudah 3 jam. Oh, jadi itu sudah lumayan. Jadi kita bisa bagi waktu 1 jam untuk evaluasi kosakata, hafalan segala macam, karena bahasa Inggris tetap harus dihafal bagaimanapun caranya. Tidak bisa dipelajari yang seperti bahasa Indonesia mungkin dipahami teksnya. Tidak akan pernah paham, kita harus basicnya harus tahu kosakata penting itu dulu yang ada di dalam teks itu, baru kita bisa kerjakan soalnya. Jadi itu salah satu upaya, entah nanti semoga saja berhasil. Jadi di jam pertama kita gunakan evaluasi,
hitungan, misalkan ditulis gurunya di papan tulis 1820, diminta siswanya untuk membahasa Inggriskan angka itu, seperti itu. Jadi jam kedua baru kita masuk ke materinya. Berarti untuk kalau ya di ukuran kurikulum yang kementerian baru yang sekarang sudah better lah gitu ya. Iya, ada kemajuan lah, karena sudah lebih panjang waktunya, 3 kali 45 menit. Kalau berbicara soal dengan kondisi misalnya apa ya, seperti saya bilang tadi, di sini kan banyak rata-rata petani dan nelayan. Jadi ada yang pendapatannya per panen begitu kan. Ada yang jadi apa, biar kalau pelihara sapi peternak mungkin ya sambil juga. Jadi penghasilannya itu bukan per bulan begitu kan dari orang tua. Kalau dari sisi kesulitan, ada tidak anak-anak yang sampai harus putus sekolah atau tidak sampai kuliah gara-gara kondisi ekonominya, ada tidak ditemukan? Banyak. Oh, ternyata banyak ya, banyak. Itu kalau di sini rata-rata misalkan penghasilan kelapa atau padi, sawah itu 4 bulanan. 4 bulan sekali dia panen. Kalau kondisi ekonomi, ada beberapa yang saya temui itu yang daerah dekat rumah saya, yang SMP itu putus sekolah. Ketika saya tanya anaknya, orang tuanya kenapa, ya kendaraan, karena jarak dari rumah ke sekolah itu jauh. Kendaraan di rumah cuma 1, sementara orang tuanya juga mau pakai bekerja, anaknya juga mau pakai sekolah. Akhirnya diputuskan. Kemudian kebutuhan juga ekonomi seperti uang jajan, biar bagaimanapun kalau ukuran sekolah yang pulang jam 2 itu kita tetap butuh uang jajan, kita butuh 2 kali makan di sekolah, sarapan dan makan siang. Lumayan kalau untuk ukuran SMP itu ada beberapa yang saya kenal yang memutuskan untuk ya sudah anaknya diberhentikan dan bekerja ikut orang tuanya. Kalau ini juga saya pernah dengar dari teman yang mengajar, dia di sekolah SMP sih. Jadi dia kayak misalnya dia jarang atau sering terlambat, ternyata setelah ditelusuri kenapa dia sering terlambat, kata temanku yang guru ini, ternyata anak ini kalau pagi-pagi itu mungkin sekitar jam 6 sampai jam 7 itu harus kayak kasih makan sapinya dulu, tarik sapinya, jadi dia terlambat begitu ya. Tapi kan bagi guru yang tidak tahu backgroundnya ini anak, pasti dimarah toh. Dia bilang kenapa kok lambat begini dan sebagainya, dimarah. Harusnya kok begini. Dia cuma diam kan, karena dia mungkin ya udah kayak dia mendengarkan saja toh. Tapi ternyata setelah ditelusuri itu ternyata dia bantu orang tuanya begitu. Kayak itu yang hal-hal begitu yang kita mungkin di perkotaan kita tidak temukan kan. Kayak ada kondisi-kondisi yang kita harus paham begitu dengan kondisi situasi, dengan kondisi siswanya itu seperti apa, karena ya itu mau tidak mau itu harus mereka lakukan, karena tidak mungkin orang tuanya harus cari pegawai untuk pekerjaan kan orang lain kan tidak mampu gitu. Jadi dia harus turut ikut andil dalam pekerjaan itu begitu. Kalau di sekolah sendiri bagaimana, di sekolah tempat dia mengajar? Iya, lumayan juga beberapa persen seperti itu. Karena ini masalah kompleks. Ketika anak-anak itu lambat datang karena bekerja membantu orang tuanya, kan dia ketinggalan jam pertama. Dia ketinggalan pelajaran. Tapi di sisi lain ketika kita paksakan dia datang pagi, ada bagian-bagian yang tidak terselesaikan dalam keluarganya. Contoh, ada satu siswa itu yang perempuan, dia beberapa kali, seingat saya, karena bahasa Inggris seminggu sekali ya di kelas 3, dia 4 kali alpha di setiap hari mengajar saya. Jadi saya ketemui, saya tanya kenapa, tapi dia tidak mau mengaku, cuman ada urusan katanya. Sorry, saya potong. Tidak merasa panas? Tidak. Setelah saya tanya ke sepupunya, saya tanya dengan beberapa teman guru juga, ternyata orang tuanya itu sedang merantau. Jadi tidak ada di desa kami, orang tuanya sedang merantau di luar provinsi. Jadi dia harus memasak dulu pagi-pagi, masakan adiknya ada beberapa orang, ada neneknya juga di rumah itu. Dan dia menurutku untuk ukuran anak SMA dia sudah harus menyelesaikan
pekerjaan yang terlalu berat. Iya. Dia harus mengerjakan pekerjaan rumah, memasak, mencuci dan segala macamnya, dan dia harus mengurus sapinya. Dan itu perempuan? Iya, perempuan. Perempuan. Dan tapi di satu sisi ketika kita telusuri kenapa orang tuanya merantau, ya ekonomi juga. Iya, mau tidak mau gitu ya. Anaknya mau kuliah, butuh dana, jadi orang tuanya keluar. Jadi kayak masalah ini tidak bisa diselesaikan sendiri dengan sekali duduk begitu. Ini rumit. Akhirnya sekarang teman-temannya sudah mulai pilih-pilih jurusan. Dia kayaknya saya nggak kuliah, mungkin saya kerja aja mau menghidupi adik-adik. Wih, kayak apa ya? Kayak bahkan untuk bermimpi pun tidak bisa begitu ya? Betul. Gara-gara, gila sekali. Tapi dari kondisi pembelajaran bagaimana dia? Dia apakah ya aktif-aktif aja kayak normal-normal? Iya bisa, dia bisa. Kalau di kelas dia punya potensi begitu. Ya, tidak terlalu pintar untuk ukuran sekelasnya, tapi dia masih bisa menyesuaikan. Ya. Karena kan untuk belajar konsentrasi penuh di kelas itu anak-anak teman-teman yang lainnya tidak punya beban yang sama dengan dia. Di saat teman-teman mungkin ada yang malam udah istirahat, sebagai anak-anak normal lah, usia remaja normal. Dan yang seperti itu hanya salah satu ya. Ternyata banyak begitu. Ya tidak bisa dibilang banyak, tapi beberapa ada yang kayak kalau siang, kalau pagi dia lambat ke sekolah, kita tanya, malamnya itu dia kerja untuk uang jajan juga, uang ke sekolah juga, bensin segala macamnya, dia kerja. Jadi dia jadi buruh begitu ya? Mau mengupas kelapa. Mengupas kelapa. Oh iya, bahasanya basungkeng di sini. Mengupas kelapa itu pekerjaan yang rata-rata anak-anak di sini tuh pekerjaan maksudnya yang paling cepat dapat uang tuh itu. Iya, kelapa itu ya. Kadang kalau saya ada yang ikut-ikut kayak ambil kelapa di kebun gitu, di gerobak gitu kan. Di odong-odong juga. Mungkin karena level pendidikan bisa jadi orang tuanya ya, untuk bukan pendidikan secara formal ya, tapi pendidikan secara mindsetnya orang ini, jadi masih berpikir kayak banyak anak banyak rezeki begitu. Benar. Jadi tidak ada mungkin ikut aturan KB atau apa, atau mungkin di program gitu ya. Karena direncanakan. Ya, terencana begitu. Akhirnya ya bebas punya. Akhirnya anak yang jadi korban begitu kan. Akhirnya anak ini bakal berada di lingkaran itu terus. Iya, karena putus itu. Tidak putus karena dia mau upgrade value dari misalnya dia sampai sarjana nanti itu terhalang dengan kondisi itu. Akhirnya nanti dia karena dia tidak kuliah, dia tidak punya lingkungan yang baru untuk membuat dia grow up ketemu orang-orang baru yang levelnya lebih di atas dia. Akhirnya dia mindsetnya itu terus yang tertanam. Nanti kalau dia menikah, itu dia turunkan lagi. Jadi keluarga itu akan begitu terus. Nah, itu bagaimana cara yang dipotong? Ini anak harus kuliah. Betul. Karena tidak ada solusi lain lagi di sini. Kita mau ditanya misalnya dia belajar secara mandiri, ya kali gitu. Sudah pasti sudah berpikirkan untuk kalau belajar mandiri kan walaupun informasi sebanyak apapun di internet dengan akses yang sudah mudah kita akses begitu kan, tapi kan sekolah formal itu perlu untuk orang-orang seperti ini gitu yang tidak punya privilege. Jadi salah satunya keluar ya pendidikan itu. Tapi kalau dari sejauh ini bagaimana, apakah ada bantuan dari pemerintah kah atau untuk mempertingkatkan anak seperti ini? Bantuan dari pemerintah ada, PIP. Tapi itu masih ada beberapa anak yang tidak tersentuh. Wah, masih ada ya? Masih ada yang tidak benar-benar kayak misalkan ibunya yang single parent, penghasilannya hanya dari buat kios-kios kecil, jualan pedagang kecil, dan dia sama adiknya bersaudara begitu, maksudnya ada dua bersaudara. Itu kemarin tidak dapat. Bisanya tidak dapat. Entah bagaimana pendataan. Ini kesalahan dari pendataan atau apa, saya kurang paham juga. Jadi akhirnya kemarin dia harusnya yang dapat malah tidak dapat. Nah, saya juga dengar cerita satu dari teman yang guru SMP itu kan. Dia bilang ada satu anak sekolah SMA, dia dapat, ketika lulus dia dapat ini sih sebenarnya bidik misi ya kan, karena ada KIP itu kan kartu yang dia pegang.
Tapi karena saking tidak mampunya orang tuanya, jadi anaknya kayak membatalkan kuliahnya karena orang tuanya bilang, iya memang kau dapat beasiswa, tapi untuk hari-harimu kan tetap biaya dari orang tua. Iya. Mungkin ada yang mampu survive ya, tapi ada juga yang ditarik kembali begitu ya, ditarik sama keluarganya, itu usah kuliah, mending kerja saya. Jadi kan pemikirannya pendek kan, dia karena memang orang menganggap kayak pendidikan itu hanya sebatas vokasi atau tempat pencari kerja kan. Jadi daripada kau kuliah ujung-ujungnya cari kerja juga, lebih kau berhenti saja, tidak usah kuliah begitu kan. Padahal pendidikan minimal sarjana lebih dari itu sebenarnya. Kau dapat ilmunya, upgrade value-mu, kau keluar dari masa kalau zamannya Renaissance kayak from the darkness into the lightness begitu toh. Keluar dari masa itu sebenarnya itu. Jadi kalau kau juga punya pendidikan, kau lebih mampu untuk survive karena kau punya pemikiran yang pasti lebih upgrade dari lingkungan budayamu yang ada di rumah itu kan. Cuman ya memang memprihatinan itu sebenarnya. Jadi kalau kita mau mengkritik misalnya kebijakan pemerintah yang baru soal makan misalnya kan, soal makan gizi gratis. Kalau dipikir di kampung ini kita tidak kekurangan makanan sih sebenarnya. Di sini gila, ini kita di laut kan tidak mancing gitu kan. Kelapa banyak, pokoknya teman-teman main. Jadi kalau segi gizi sebenarnya itu tidak kekurangan sebenarnya kita kan. Ya cuman kalau mau dibilang bagus, ya bagus-bagus aja sih. Iya, kita dukung juga, bagus juga yang BG sebenarnya, karena beberapa di negara lain juga berhasil. Cuman kita harus melihat situasi ini loh, situasi kondisi yang ada di daerah itu, kita berbeda begitu, tidak sama seperti di Jawa. Kita di Sulawesi ini, masih banyak sekolah-sekolah yang tertinggal yang parah sekali, gitu. Termasuk kayak hal-hal begini kan, ada anak-anak yang banyak. Dari sini juga saya tahu kenapa di daerah ini banyak yang tidak kuliah, karena kondisi seperti ini. Itu dan yang kita sasar dengan hal seperti ini ya tidak jauh pasti pemerintah itu. Kenapa tidak diperhatikan gini kan? Bagaimana kita mau berkembang daerahnya kalau pendidikan tidak diperhatikan gitu kan, tidak diutamakan. Apalagi kayak ada anak-anak yang mau kuliah terbatas dengan hambatan ekonomi, dan hampir rata-rata kayak begitu kan, banyak yang ditemukan. Kalau saya dengar dari cerita teman yang SMP itu kayak itu kayak bahkan bermain pun dia tidak berani begitu. Kayak apa ya, kayak stand up-nya Abdul kalau tidak salah. Bermimpi pun tidak bisa gitu kan, dibunuh dengan kondisi kayak gila gitu. Situasinya rumit sekali. Belum lagi mindset orang tua yang beberapa yang tidak mementingkan pendidikan. Kalau dari saya pribadi, orang tua saya juga tidak sekolah. Tapi mementingkan pendidikan. Luar biasa. Orang tua saya bahkan tidak lulus SD, tapi dia mengusahakan anaknya itu S2. Wow. Untuk ukuran itu, setelah saya melihat kenyataan di siswa-siswa saya, oh ternyata ada ya orang tua yang... Tapi ada juga yang berusaha, tapi ya kalau misalkan penghasilannya sedikit, bagaimana dia memenuhi, sementara biaya kuliah kan mahal, biaya hidup, butuh biaya kos, biaya transportasi dan segala macam. Dan beasiswa itu dia lebih menyasar yang pintar-pintar. Beasiswa itu yang nilainya tinggi. Iya betul ya. Iya. Yang maksudnya yang anak yang kemampuan kognitifnya mungkin tidak sepintar teman-temannya, itu tidak dapat kesempatan. Jadi yang memang sudah pintar ini memang bisa jadi dia di keluarga yang bercukupan. Iya. Cuma dia terus yang dapat kesempatan itu. Iya. Sedangkan yang tidak mampu, ternyata yang tidak mampu ini bukan karena dia tidak mampu sebenarnya. Maksudnya nilainya rendah ini bukan karena dia tidak mampu. Situasinya membuat dia tidak itu. Dia harus kerja. Iya, membuat dia tidak fokus ke pembelajaran. Jadi terlalu kompleks. Mana Ferry Irwandi sampai mau bikin kampus Malaka, pokoknya bebas. Tidak ada batasan nilai begitu. Mau usia berapapun boleh datang. Karena memang resah sekali dengan kondisi itu. Sistem itu kayak memang tidak adil sebenarnya ya. Tidak memberikan keadilan pada beberapa orang gitu kan. Ya itu itulah kondisi ini teman-teman, kondisi ternyata situasi realnya di lapangan itu seperti apa begitu kan. Kayak misalnya tadi dibilang soal internet apa semua kan, soal fasilitas. Kita disuruh sampai dikasih TV apa semua. Di sini internet saja
masih hilang-hilang gitu kan, Iya. internet hilang-hilang, listrik masih mati-mati gitu kan. Bahkan kita harus pakai 2 sampai 3 provider karena misalkan provider yang A hilang kita ganti ke provider B lagi. Kadang provider merah hilang harus pakai provider ungu gitu. Iya, Kadang-kadang duanya biru. hilang. Ya, aduh, parah. Iya. Iya. Kayak memprihatinkan sekali. Cuman kalau di kampusku itu saya tidak tahu ya kalau di kampus yang lain, di sini di Palu. Di sana kan ada juga beasiswa prestasi kan dibagikan, tapi ada juga dibentuk bagaimana caranya membantu beberapa mahasiswa ini yang kesulitan bayar UKT. Jadi dibentuk UPZ. UPZ itu unit pengumpulan zakat begitu. Jadi dari gaji-gajinya dosen-dosen itu disepakati bersama untuk dipotong mungkin 2,5% setiap ASN. Nanti uangnya itu digunakan untuk membantu orang-orang ini. Betul. Kalau di sini belum ada kepikiran itu dari pihak sekolah. Kalau di sekolah belum. Sejauh ini belum. Yang ada itu jauh sebelum MBG ada itu ada kantin sedekah. Oh, ada kantin sedekah. Tapi itu tidak bisa setiap hari. Beberapa waktu lalu itu ya seminggu sekali diusahakan atau sebulan sekali. Itu benar-benar iuran dari guru yang ngumpul dana, ada yang punya sawah ngasih beras dan kemudian dimasak bersama di sekolah dan dimakan sama-sama anak-anak beberapa ratus orang. Ya juga kabarnya kayak khususnya di yang saya dengar ya, kayak kabar-kabar ini nanti bisa diklarifikasi. Ternyata makin banyak anak-anak itu yang tidak mau kuliah gitu. Iya. Kalau penyebabnya kalau boleh tahu apa itu sebenarnya kalau dari pengalaman atau pengetahuan yang ibu tahu? Saya belum menelusuri secara mendalam, tapi kalau dilihat-lihat kayak mereka melihat beberapa senior mereka itu sarjana tapi tidak bekerja juga. Oh, oke. Kayak sarjana nih misalkan, tapi jadi pengangguran juga. Atau misalkan ya kelas kasir di swalayan seperti itu. Jadi kayak mereka berpikir iya, karena orientasinya materi begitu kan. Iya, untuk hidup. Jadi kayaknya tidak usah sekolah pun, maksudnya tidak usah kuliah pun, ya kita masih bisa cari cara lain untuk dapat uang. Oke. Jadi memang kondisi, karena memang itu saya pernah diskusi sama temanku yang dari Makassar, dari Sinjai. PR-nya kita adalah bagaimana memberikan pemahaman ke orang ketika kita yang kuliah jauh-jauh di kota ini, di Jawa, pulang ke daerah, bahwa pendidikan itu penting. Sedangkan kita belum kaya gitu. Ya kita sendiri belum sukses. Orang dengar Timothy karena dia kaya misalnya gitu kan. Ada buktinya. Tapi kita secara materi belum ada begitu kan. Jadi orang susah karena memang mindsetnya orang, ya kita tidak bisa memang paksakan, memang itu. Ada orang-orang yang berpikir seperti itu. Tapi saya rasakan sih ya jangka panjangnya ya. Dulu saya kecil di desa itu lihat banyak kayak dulu orang-orang kaya dulu lah. Untuk level desa itu dia rumahnya 2 tingkat, begitu punya kebun luas. Tapi dalam jangka panjang ketika saya pulang ketika pulang dari lepas S2 7 tahun kemudian ini orang-orang mana semua begitu yang dulu. Ternyata mereka tidak sekolah. Dan yang survive yang sampai sekarang itu orang yang sekolah. Bahkan ada salah satu, dia dulu TU terus sekarang jadi SN, jadi guru. Jadi dia walaupun dia tidak sampai SMA, tapi dia punya semangat pendidikan. Akhirnya dia ikut paket C, terus lanjut kuliah. Dan sekarang jadi ASN dan bisa mengelola kelapanya, apa semua usahanya. Kayak itu hal-hal yang begitu orang tidak tahu begitu ya. Orang cuma lihat langsung hasil. Padahal ada latar belakang pendidikan begitu. Ada kan pendidikan ini kan ketika kita kuliah bagaimana membentuk mindset itu. Bisa berpikir panjang begitu. Kalau orang yang mohon maaf ya, misalnya dia tidak mau sekolah atau apa, pasti dia pikir cuma hari ini dan hari esok. Makanya pendek, daripada saya kuliah lebih saya langsung kerja. Padahal kerjanya kasar gitu kan. Betul. Padahal kalau lihat kau bisa membuka lapangan pekerjaan lebih lain, kau dapat relasi ke orang lain begitu kan. Jadi kesempatan itu lebih terbuka dan secara value kau lebih naik begitu. Betul. Akhirnya itu salah satu kenapa juga di sini tidak berkembang. Gitu. Ada orang-orang bagus yang lahir, misalnya yang asli misalnya daerah di sini, misalnya dari desa A. Karena dengan kondisi desanya yang tidak berkembang, akhirnya ya potensi terbaik ini ditarik ke luar.
Betul. Di kota kah, atau mungkin dia sampai ke jauh, atau mungkin sampai ke luar negeri, karena di sini pendidikan belum dihargai gitu lah, sih dianggap sebelah gitu. Dan sejauh ini juga saya lihat dari program-program sampai level pemerintah desa pun tidak memperhatikan pendidikan. Kalau oke lah ada baru kebijakan berani cerdas atau apa, tapi itu kan untuk orang-orang yang sudah di sana. Untuk dimulai dari bawain bagaimana begitu? Iya. Tapi ada programnya gubernur yang satu sarjana satu rumah. Nah itu bagus. Semoga itu bisa. Oh tapi itu baru mau, belum terrealisasikan. Iya baru, kan baru terangkat Bapak Gubernur. Ibu. Semoga itu sampai ke sini. Maksudnya kami yang di pelosok itu juga tersentuh. Iya, keluarga-keluarga. Contohnya kayak anak tadi itu kan. Keluarga-keluarga yang mungkin tidak mampu secara ekonomi masih bisa melanjutkan kuliah, masih bisa dapat pekerjaan yang layak. Ya saya juga pernah dari dosen S2 sih, dari dosen kebijakan publik. Jadi dia bilang harusnya di sekolah-sekolah daerah itu diberikan pendidikan muatan lokal yang kontekstual dengan daerahnya. Misalnya di sini kan banyak petani misalnya atau peternak. Harusnya muatan lokalnya itu diajar bagaimana mereka mengelola peternakan, bagaimana mengelola pertanian yang benar. Betul. Harusnya diajar begitu. Jadi sehingga anak-anak ini dia merasakan manfaat di sekolah itu. Bukan kayak tiba-tiba, ini kan coba tanya, mungkin dia tidak paham, kenapa saya harus belajar matematika, kenapa saya harus belajar fisika, sedangkan di real life itu tidak dipakai begitu. Kan mereka belum sampai di situ ternyata bergunakan ilmu itu, tapi kan di level ini mereka belum tahu, mereka lebih ke hal-hal yang praktis begitu. Harusnya kalau dibilang dosen gitu, harusnya diberikan pendidikan itu kontekstualnya, bukan kayak disamaratakan semua harus dituntut dengan kurikulum yang level di Jawa dipaksa di sini di daerah begitu kan. Kalau kata siswa aku, kenapa kita harus belajar bahasa Inggris? Kita kan tidak mau keluar negeri. Nah itu kan. Cuma di sini. Iya. Karena mindsetnya dunia ini cuma desanya begitu. Iya. Cuma di Sulawesi mungkin mindset pandangan soal dunia itu cuma di sini begitu. Tapi kan kita menggunakan internet, kita bisa membaca buku lebih banyak, kita berbahasa bahasa Inggris. Itu kan. Kalau kalau dari segala macam dinamika dan tantangan dihadapi itu, kalau dari pribadi sebagai seorang guru sebenarnya apa sih harapannya, mungkin dari sisi gurunya kah dan dari sisi siswanya atau dari kebijakan dari pemerintah gitu? Kalau kebijakan atau dari sisi siswanya ya, kalau dari sisi siswanya itu saya berharap kayak anak-anak itu tidak perlu bekerja gitu. Ya. Tidak perlu dia menanggung tanggung jawab orang tua. Harusnya belajar dulu. Iya, harusnya belajar supaya dia bisa belajar, bisa fokus, bisa dapat nilai yang bagus, kemudian bisa melanjutkan sekolah. Mungkin kalau mau kerja sewajarnya begitulah. Iya. Mungkin dia suka cari uang ya oke lah gitulah. Iya, silakan. Bukan yang dipaksa. Iya, ada beberapa juga yang jualan. Ada yang senang jualan. Ada yang buat roti sendiri di rumah, terus dia jual ke kelas teman sekelasnya di sekolah. Keren. Itu iya kayak begitu, maksudnya dia hobinya toh, memang dia suka. Jadi gitu. Ketika ditanya kenapa tidak jualan, lagi malas saya. Lagi malas. Jadi itu sangat memprihatinkan ketika ada anak-anak yang di jam pelajaran yang harusnya kita memikirkan pelajaran, tapi yang memikirkan utang orang tuanya, tagihan mekarnya, kayak berarti kalau dilihat itu ke siswanya, tapi sebenarnya itu harusnya dari pemerintah sebenarnya. Harus ada perhatian dari pihak pemerintah begitu kan. Kayak bantuan itu selain diarah pendataannya dari desa, sepertinya sebaiknya dari sekolah, karena kayak kita yang guru itu tuh lebih tahu kondisinya anak itu. Oh, berarti harusnya kesehariannya. Berarti harusnya dari guru, mungkin dari pihak kepala sekolahnya atau wakilnya mengajukan bahwa ini anak tidak mampu, mungkin ke desanya toh. Iya. Jadi desa nanti yang advokasi sampai ke camat sampai ke level kabupaten begitu. Iya betul. Supaya betul-betul itu tepat sasaran gitu. Karena kalau misalnya diharapkan dari bantuan dari guru, ya guru juga gajinya berapa? So gurunya sudah juga punya keluarga juga, setengah mati juga. Itu jadi ya tidak ada lain selain tanggung jawab dari pemerintah. Ya kita bisa juga sebenarnya dari pihak masyarakat sipil mungkin butuh koreksi, tapi kan tidak sepowerful pemerintah sebenarnya, karena mereka yang punya anggaran kan.
Terus mereka punya kuasa. selain itu ada lagi? Kalau Atau di hari pihak gurunya apakah harus harus lebih perhatian dengan hal yang kayak begini atau bagaimana? itu juga satu. Sekarang itu ada program baru, tapi baru mulai, benar-benar baru mulai kayak sebulan ini. Ada program namanya guru wali. Jadi kalau kemarin itu kan wali kelas itu menangani ya 30 anak di kelas itu, misalkan kelas A. Tapi sekarang itu ada guru wali, 15 anak, 1 guru. Oh begitu? Iya, jadi semoganya nanti ke depannya, cuma kami belum punya referensi nanti untuk apa nih guru wali, belum banyak informasi tentang itu yang sampai ke sini. Cuma kami berharap mungkin itu bisa jadi nanti bagaimana kita lebih mengenal lebih dalam nih anak ini. Misalkan kita lebih tahu hobinya apa, bisa kita arahkan dia mau kuliah di mana, karena anak yang ditangani cuma sedikit, 15 orang. Ya, minimal kita tahu latar belakangnya dia, keluarganya dia, nomor HP orang tuanya. Ketika dia bolos kita. Jadi ya semoga lah itu nanti berdampak, maksudnya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan sama keluarga juga. Bagaimana nanti bahwa misalkan si anak A ini kenapa bolos, kenapa lambat, apakah dia bekerja apa dia. Tapi tidak sebatas kita tahu, tapi kita sama-sama kita cari solusinya bagaimana caranya supaya dia bagus itu. Datangnya lebih tepat waktu, bukan hanya sekedar tahu oh jadi dia bekerja selesai. Kadang dari pihak anak sama orang tua kan tidak saling ini kan, tidak komunikasinya. Tidak bisa kita bayangkan kalau dengan level orang strata sosialnya lebih tinggi begitu kan. Iya, karena kalau orang tua yang suruh kan tidak mungkin dibantah. Iya, itu. Jadi guru yang menjembatani komunikasi itu. Oke, betul. Iya, betul, bagus semoga itu. Semoga bisa berjalan nanti.